Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidan, mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di UTS Matematika Diskrit semester 1. Baik, nomor 1. Jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Nah, cara mengerjakannya saya pisahkan dulu P dan Q-nya. P-nya saya terpilih dan Q-nya Indonesia maju. Nah, di sini tabel kebenarannya yang tadi Indonesia. Mengapa di sini saya tulis satu? Menurut saya jika di sini ada kata yang sama, maka bisa dijadikan satu. Nah, di sini Indonesia maju dan Indonesia pasti maju. Saya masukkan dalam satu ke key, yaitu Indonesia maju. Kemudian di tabel kebenarannya saya mengerjakannya P dan Q. P-nya saya masukkan nilai true, true, false, false. Kemudian Q-nya true, false, true, false. Kemudian P dan Q-nya true, false, false, false. Nah, di sini hanya bernilai true pada saat keduanya atau P dan Q-nya bernilai true. Kemudian outputnya hasilnya true, 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 dan true. Nah, dalam kalimat, jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Nah, hasil ini termasuk dalam tautologi atau semuanya bernilai benar. Jadi alasan kita bisa mempercayai pertanyaan berikut ini karena termasuk dalam tautologi atau semuanya bernilai benar. Kemudian nomor 2, jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. P dan Q-nya sama seperti nomor 1, P-nya saya terpilih, Q-nya Indonesia maju. Nah, di sini pengerjaan tabel kebenarannya. P saya isi true, true, false, false, dan Q-nya true, false, true, false. Seperti yang tadi. Kemudian ada negasi Q. Negasi Q ini adalah kebalikan dari Q. Jadi kalau Q-nya nilainya di Q nilainya true, berarti kebalikannya di negasi Q false. Kalau bernilai false, ya di sini bernilai true. Kemudian ada P atau Q. Di sini ini artinya atau, kalau yang segitiga tadi, kalau yang menghadap ke atas tadi artinya dan. Nah, ini true atau true, nilainya true, true atau false, nilainya true, false atau true, nilainya true, dan false atau false, nilainya false. Di sini hanya bernilai false saat P dan Q-nya juga bernilai false. Kemudian hasilnya ada false true dan false true. Diambil dari sini. Atau dalam kalimatnya, jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Dan hasil ini termasuk dalam kontingensi, atau tidak semua benar dan tidak semua salah. Jadi alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan berikut ini karena termasuk dalam kontingensi. Meskipun di sini ada yang nilainya benar, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya benar. Jadi masih ada yang salah. Jadi tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena masih ada yang salah. Masuk bab pembenaran, di antara sekelompok mahasiswa 100 orang ternyata 40 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. Nah, dimasukkan dalam tabelnya semesta
nilai 100, ini maksudnya semuanya, anggota semuanya. Kemudian himpunan A atau yang suka matematika diskrit ada 44 orang. Yang himpunan B atau yang suka kalkulus ada 52. Himpunan C atau yang suka bahasa Inggris ada 42. A irisan B atau yang suka matematika diskrit dan kalkulus ada 16 orang. A irisan C atau yang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris ada 15 orang. Dan B irisan C atau yang suka kalkulus dan bahasa Inggris ada 14 orang. Dan A irisan B dan irisan C atau yang suka ketiganya masih belum diketahui karena di soalnya tidak disebutkan. Nah, ini gambar diagram Venn buatan saya. Loh, di sini kok sudah ketemu. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan rumus sebagai berikut. 1, kita hitung semesta dikurangi tidak suka semua. Di sini semestanya 100 dikurangi 5, jadinya 95. Kemudian rumus yang selanjutnya, X atau hasil dari ini semesta dikurangi tidak suka semua, sama dengan A plus B plus C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C. Kemudian ditambah A irisan B irisan C. Dan pengerjaannya dimasukkan sini. Rumusnya itu angkanya dimasukkan sini. 95 sama dengan 44 ditambah 52 ditambah 42 dikurangi 16 dikurangi 15 dikurangi 14. Oh, ini salah ini. Harusnya ini plus X. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Bener yang ini sih. Berarti ini di maaf ini salah di salah di sini ini. Ini harusnya plus ini. Ya, mohon maaf. Kemudian hasilnya X sama dengan 95 dikurangi 93. Hasilnya 2. Nah, ini yang suka ketiganya. Jadi kita masukkan langsung ke sini. 2. Kemudian mencari anggota A irisan B atau yang berada di sini adalah dengan cara yang di sini atau yang di soalnya dikurangi yang semua suka atau 16 dikurangi 2 hasilnya 14, kita masukkan dalam sini. Begitu juga himpunan irisan-irisan yang lain seperti A irisan C 15 kurangi 2 hasilnya 13, kemudian B irisan C yang 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Kemudian himpunan A mencarinya adalah 44 dikurangi 14, 2, dan 13. Hasilnya 15. Kemudian yang himpunan B, 52 dikurangi 14, 2, dan 12. Hasilnya 24. Dan yang himpunan C adalah 42 dikurangi 13, 2, dan 12. Hasilnya 15. Dan yang di luar ini adalah yang tidak suka ketiganya. Nah, ada soal yang suka matematika diskrit atau kalkulus. Menurut saya, di sini kan ada kata atau, berarti yang irisan yang termasuk anggota A irisan B tidak termasuk dihitung. Yang ini tidak termasuk dihitung. Jadi yang kehitung adalah 15, 13, 12, dan 24. Hasilnya 64. 15, 25. Oh iya. Hasilnya 64 yang suka matematika diskrit atau kalkulus. Lanjut ke SOP dan BOS. SOP adalah sum of product yang mengutamakan
atau memprioritaskan hasil kali. Dan POS atau product of sum itu lebih memprioritaskan hasil tambah atau penjumlahan. Dan di sini saya kerjakan SOP dan POS, saya ambil dari tabel kebenaran nomor 1 tadi. Nah, yang benar itu 1, yang true itu 1, yang false saya tuliskan 0. Seperti di boolean algebra, yang benar di lambangkan 1 dan yang salah di lambangkan 0. Nah, di sini XY, X saya isi 1100 seperti yang di tabel kebenaran nomor 1. Kemudian seperti begitu juga yang Y saya isi 1010 menghasilkan 1000. Dan kita dapat hasil SOP-nya, yaitu SOP di sini adalah yang hasilnya bernilai 1. Jadi kan di sini hanya ada 1, jadi yang kita ambil cuma yang XY. Perlu diingat variabelnya kalau di sini itu lengkap, jadi tidak mungkin hanya ditulis salah satu. Nanti hasil kerjanya salah. Nah, yang di POS atau yang bernilai 0, kita dapatkan X plus Y, kemudian X plus Y aksen, kemudian X aksen ditambah Y. Perlu diingat juga, penggunaan aksen pada variabel ini tidak sama dalam SOP dan POS. Kalau di POS kan yang aksennya yang nilainya di sini 1. Nah, 1 ini ekspresi aksen. Tapi kalau di SOP, tadi di POS, kalau yang bernilai yang diaksenkan itu yang bernilai 1. Tapi kalau yang di SOP, yang diaksenkan itu malah yang bernilai 0. Jadi kebalikannya dari POS. Jangan sampai terbalik. Nah, di sini ada peran matematika diskrit. Dilansir dari Diktio ID, matematika diskrit ini berperan sebagai angka biner memori yang digunakan untuk menyimpan berbagai bentuk informasi. Pengolahan angka-angkanya dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus pemrograman sebagai dasar dan pengembangan dalam pembuatan software. Pengembangan hardware merupakan penerapan ilmu matematika diskrit dan aljabar boolean sebagai dasar operasi hitung dalam pemrograman. Menurut saya, peran matematika diskrit ini dalam kegiatan programming sangatlah banyak manfaatnya. Contoh, hampir semua operator pada kegiatan coding dipelajari di matematika diskrit ini. Contohnya, operator AND, OR, XOR, dan lain sebagainya. Jadi, kalau tidak paham ya susah itu. Jadi di matematika diskrit ini dipelajari hal tersebut dan membuat kemampuan membaca, memahami, dan keterampilan saya meningkat. Di sini contohnya dalam mengerjakan soal himpunan tadi. Kalau nggak membaca terus memahami kalimatnya betul-betul, ya yang dimasukkan dalam diagram Venn-nya tadi bisa salah kaprah. Jadi perannya tersebut peran matematika diskrit. Oke. Baik, sekian terima kasih presentasi hasil kerja UTS Matematika Diskrit saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.